Kamu pernah dengar kalimat ini nggak? Maradona bawa Argentina juara sendirian. Atau dia bikin Napoli jadi klub besar sendirian. Coba deh tahan dulu sebentar. Visual ini sering banget dijadiin bukti kan? Tapi saya mau ajak kamu mikir pelan-pelan. Apakah itu kenyataan atau kita cuma jatuh cinta sama narasi yang indah? Saya nggak bilang Maradona enggak jenius, dia luar biasa. Tapi ada kebohongan yang terus kita ulang-ulang, dan kamu mungkin juga pernah ikut nyebarin. Memang, kita tuh suka banget cerita tentang pahlawan tunggal, tapi kadang cerita itu cuma setengah dari kebenaran. Dalam video ini, saya bakal bedah satu-satu, bukan buat menjatuhkan legenda, tapi buat buka mata, karena kadang cara kita mengagumi seseorang justru bikin kita lupa siapa aja yang ikut berjuang di belakangnya. Siapin hati kamu, karena mungkin kamu bakal nggak setuju, tapi itu bagus, karena artinya kita lagi mikir. Mari mulai dengan kebohongan pertama. Oke, mari kita bahas kebohongan pertama. Dan ini yang paling sering diulang-ulang kayak mantra, bahwa Argentina 1986 itu tim biasa aja. Tim mediocre, Maradona bawa sendirian. Jujur deh, kamu inget nggak siapa aja pemain Argentina selain Maradona waktu itu? Nggak lebih dari 2 atau 4 orang kan yang kamu inget? Nah, karena itulah kita gampang percaya kebohongan ini. Lihat ini ya, saya tunjukin starting 11 Argentina di final lawan Jerman. Kiper Nery Pumpido, penjaga gawang kawakan yang tercatat ahli jadi komposur tim. Langganan juara Libertadores bareng River Plate. Backnya ada Jose Luis Brown, defender yang juga sering bikin gol. Tenang abis mainnya dan produktif, jago aerial duel. Cuciovo, penyeimbang di lini belakang. Daniel Passarella, dia cedera waktu final, tapi di sepanjang turnamen yang nganterin Argentina ke final, dia perannya nggak usah ditanyain lagi. Olarte-Choechea, winger ganas nyisir flank. Sergio Batista, anchor, gelandang bertahan pintar yang di kemudian hari jadi pelatih timnas Argentina. Julio Villa, pemain tengah kreatif yang mastiin Maradona dapat suplai dan bikin lini tengah Argentina dominan. Ricardo Giusti, pemain tengah paling seram pemutus serangan lawan. Jorge Burruchaga, pencetak gol penentu di final, klinis dinamis santai tapi mematikan. Hector Enrique, pemain vital yang jadi kunci ngalirnya aliran bola dari belakang ke depan. Dan baru ada Maradona, bebasin aja, tinggal berkreasi, urusan lain udah sama pemain lain. Ini bukan tim mediocre bro, ini tim yang diisi pemain top dari liga-liga terbaik di dunia. Coba pause videonya bentar, lihat lagi satu-satu nama itu, dan kasih tahu di komentar siapa pemain yang paling underrated menurut kamu. Jangan lupa juga, pelatihnya waktu itu Carlos Bilardo, bukan pelatih sembarangan. Dia bawa sistem 352 yang revolusioner di masanya. Tim ini punya struktur, chemistry, taktik. Bukan semua bola ke Maradona dan berharap keajaiban. Mereka kerja keras, sistematis, dan kompak. Bahkan gol penentu di final bukan dari Maradona, tapi dari Burruchaga. Setelah umpan terobosan cerdas dari Maradona sih, tapi tetap itu kerja sama otak-otak sepak bola, bukan one man show. Jadi kalau faktanya kayak gini, kenapa narasi Maradona sendirian gendong Argentina terus dipelihara? Kita masuk ke kebohongan berikutnya tentang Napoli dan kenapa Maradona menyelamatkan klub dari jurang tuh cuman setengah cerita dari keseluruhan faktanya. Ini narasi yang paling bikin saya penasaran waktu kecil. Katanya Maradona tuh kayak nabi buat Napoli, datang ke klub miskin terus jreng jadi juara Serie A. Kayak dongeng superhero yang sempurna banget. Tapi makin saya cari tahu, makin banyak yang janggal. Emangnya Napoli itu bener klub miskin dan terpuruk gitu waktu itu? Faktanya Napoli itu klub kelas menengah saat itu dan bukan kandidat degradasi kayak yang sering kita dengar. Waktu Maradona datang tahun 1984, mereka finish di peringkat Serie A. Musim sebelumnya peringkat 10. Artinya ya mereka stabil di papan tengah, bukan tim mediocre yang nyaris bangkrut.
Bahkan faktanya pas Maradona masuk, Napoli juga beli pemain gacor lain kayak Giordano, striker lokal yang tajam. Belum lagi ada bocah ajaib Ciro Ferrara yang naik ke tim utama. Dan di musim juara mereka tahun 86-87, Napoli baru datengin Andrea Carnavale dan Fernando De Napoli, dua pemain yang kemudian jadi langganan timnas. Jadi yang nyelamatin Napoli bukan Maradona sendirian. Dia penting, iya, gila banget malah. Tapi dia bukan satu-satunya penyelamat. Ini proyek kolektif. Gak sampai di situ, yang jarang banget dibahasnya juga, saat itu Napoli bahkan jor-joran bangun ulang infrastruktur klub, dari stadion, pelatih, hingga sistem scouting. Ini revolusi tim, bukan sihir satu orang. Cerita penyelamat tunggal itu lebih heroik, lebih enak dijual, lebih disuka publik, dan makin cocok buat mitos, bukan buat sejarah. Tim ini menang bukan cuma karena satu pemain jenius, tapi karena satu kota yang bersatu dalam satu visi. Maradona itu simbolnya, tapi bukan satu-satunya mesinnya. Pernah nggak sih kamu mikir kenapa saat orang ngomongin Maradona yang dibahas selalu gol tangan Tuhan, goal of the century, atau senyum ikoniknya waktu angkat trofi Piala Dunia 1986? Pernah nggak kita berhenti sebentar dan tanya siapa sebenarnya yang kita kagumi, Maradona atau Diego? Karena ternyata yang kita puja, yang kita pasang di dinding kamar itu bukan Diego, tapi Maradona, mitosnya. Dalam dokumenter garapan Asif Kapadia yang tayang di SBS Australia, dibongkar betul bahwa ada dua sosok yang hidup dalam satu tubuh. Diego adalah manusia biasa, penuh luka, kecanduan, rasa sepi, sementara Maradona adalah karakter superhero yang diciptakan publik, media, bahkan dirinya sendiri untuk bertahan. Dan yang menyedihkan, keduanya berperang setiap hari. Diego yang sesungguhnya jungkir balik berurusan dengan narkoba, alkohol, dan tekanan psikis yang gila-gilaan. Lingkaran terdekatnya banyak yang justru memanfaatkannya, gak cuma musuh yang menipunya, teman, manajer, bahkan tubuhnya sendiri ikut mengkhianatinya. Dan yang bikin merinding, Maradona pernah bilang, kalau aku mati besok jangan tangisi aku, tangisi dia yang sebenarnya kalian tidak pernah kenal. Kita selalu melihat Maradona mencetak gol, tapi jarang ada yang mau lihat Diego yang pulang ke rumah sendirian ditelan sepi. Dan ironisnya kebohongan tentang Maradona yang hanya dilihat dari satu sisi ini terus kita ulang, kita rayakan. Kita semua pernah jatuh, pernah bikin salah, pernah nyesel. Tapi bayangin kalau setiap kesalahanmu itu dicatat kamera, disiarkan ke seluruh dunia, dan selamanya ditempelin ke nama kamu. Maradona mengalami itu. Tapi anehnya publik justru melakukan hal sebaliknya. Kita ingat semua magisnya di lapangan, tapi kita lupa atau mungkin sengaja melupakan semua sisi gelapnya. Kita puja-puji gol tangan Tuhan, tapi kita pura-pura nggak lihat tangannya yang gemetar karena sakau. Kita nobatkan dia sebagai dewa bola, tapi kita bungkam ketika dewa itu bicara soal neraka yang ia alami di balik layar. Media dan fans punya andil besar dalam kebohongan ini. Mereka potong-potong Maradona jadi potret yang lebih gampang dijual, sang legenda, bukan manusia. Bukan sosok yang rapuh, bukan ayah yang kacau, bukan teman yang penuh konflik. Kita lebih nyaman dengan versi highlight-nya. Karena apa? Karena lebih gampang mencintai tokoh mitos daripada menerima manusia nyata yang penuh cacat. Tapi harga dari mitos itu mahal, bukan cuma buat Maradona. Buat para pemain bola hari ini, kita ciptakan ekspektasi gila. Harus jago, harus loyal, harus moralnya bersih, harus selalu bahagia. Satu salah langkah langsung kita caci maki, seakan-akan mereka nggak boleh jadi manusia biasa. Jadi sebenarnya siapa yang lebih kejam? Pers yang membentuk mitos, fans yang menuntut kesempurnaan, atau kita sendiri yang tahu kebenarannya tapi memilih untuk percaya pada versi yang lebih indah? Apa kita benar-benar mencintai Maradona, atau kita hanya mencintai cerita yang kita tulis sendiri tentang dia? Maradona sudah tiada, tapi bohong yang kita bangun soal dirinya masih hidup dan bahkan tumbuh subur. Lihat Messi, setiap kali ia melangkah di lapangan, bayang-bayang itu ikut berlari di belakangnya. Apakah dia akan jadi Maradona berikutnya?
Kita tidak sedang bicara soal kualitas sepak bolanya, tapi soal legenda, mitos, dan obsesi publik tentang pengganti sang dewa. Dari Messi, Riquelme, Tevez, sampai para bocah akademi yang baru belajar menggiring bola. Semuanya tumbuh di bawah tekanan untuk menjadi seorang yang bahkan tidak pernah benar-benar utuh. Karena beginilah bahayanya. Ketika kita menyamakan talenta dengan kesucian moral, ketika kita percaya bahwa seorang jenius pasti orang baik, dan sebaliknya, kalau dia bermasalah, kita anggap itu bagian dari kejeniusannya. Padahal kenyataannya, Maradona adalah pelajaran paling keras bahwa kejeniusan bisa tumbuh berdampingan dengan kehancuran. Bahwa pahlawan kita bisa sangat rusak dan tetap membuat kita menangis bahagia di depan layar. Nah, di sanalah letak pentingnya menerima semua sisi cerita, bukan sekadar kebohongan-kebohongan, penggalan kisah yang terus didengungkan. Kalau kita terus menyangkal sisi gelap dari ikon-ikon ini, kita tidak sedang menghormati mereka. Kita sedang memutihkan luka mereka agar cocok dengan mimpi kita. Maradona bukan cuma cerita tentang sepak bola. Ia adalah peringatan bahwa selebritas bisa mengubah manusia menjadi simbol, lalu menelan simbol itu hidup-hidup. Dan sampai hari ini kita masih belum belajar. Pertanyaannya sekarang, kalau hari ini ada bocah jenius baru, apakah kita akan membiarkannya tumbuh sebagai manusia, atau kita akan mengubahnya jadi mitos lain yang pelan-pelan kehilangan dirinya?